Ini kita minta nanti ke situ arahnya. Kemudian kita ingin juga, ternyata bapak-bapak di perempatan itu ketika yang anak pang-pang itu bukan anak kebumen sebagian. Itu bukan anak kebumen. Oh, tukar-menukar. Oh gitu Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Ketika saya sih tanya ketika saya ngasih uang itu Pak. Dari mana rumahnya? Saya jarang menemukan orang Kebumen. Itu rata-rata orang keluar Kebumen. Lah itu mohon Satpol PP untuk ya mengurangi minimal karena ganggu lah, minimal itu kan ganggu. Tetapi ternyata masih ada saja. Oh, gitu. Berarti mau menambah lagi. Nggih, menambahkan. Termasuk pengemis yang banyak berkeliaran di lampu merah itu luar biasa. Pengemis-pengemis kayak itu bukan orang Kebumen, Pak. Bukan orang Kebumen asli. Enggak berani. Iya, oke. Saya sudah tahu kok, Bu. Pas malamnya ada yang anak jalanan yang caplak itu. Nah, waktu itu kami kan punya ide istri Satpol PP jika bisa membantu pekerjaan suami itu, kalau maksud kami ada teman dari Satpol PP ya bahasanya yang itu yang Cantik. ya istilahnya yang Kayak jenengan lah ya. ada ini, jadi sebenarnya perda tentang tidak boleh membeli untuk yang di bangsa itu ada perdanya sendiri. Oh gitu. Cuman belum maksimal sepertinya keberanian dari Pemkab untuk memajang tulisan seperti itu. Itu kayak Berarti harus didorong supaya berani ya Bu. Oke. tidak boleh untuk urusan misalnya mereka mau memberikan itu sudah diurusi oleh Dinsos. Iya, oke. Dianggap anak negara. Oke. Oke, berarti mendorong lebih Bu. Ya, mendorong ini kan mendorong supaya lebih masif lah ya. Itu kan secara masif Bu lahir. Oke. Itu yang 5 ke Pemda. Mau ditambahnya apa enggak? Itu termasuk tadi usulan tidak hanya anak jalanan tapi pengemis liar. Pengemis yang dilakukan itu karena ternyata kalau diteliti orang kaya yang ngemis bukan orang miskin. Memalukan Kebumen itu loh Pak. Profesi pengemis. Kami melihat dia lampu-lampu merah itu hanya satu di Muktisari di sana juga. Waduh, kok marah sekali pengemis yang berlogo boneka itu loh Pak. Badut iya itu. Siang malam padahal itu Pak. Dilarang memberi Bu. Monggo ini rekomendasikan itu Pak. Yai Muhsinun ditambah. Berarti tambah Pak, tambah Pak. Kalau bahasanya ada lagi manusia silver. Ada itu. Nah. Kalau tidak ditertibkan bagaimana itu lah biar tidak kelihatan seperti itu. Nggih, Pak. Nggih. Ini yang eksternal. Oke. Iya. Betul. Iya, tambah lagi Pak. Sebentar, pelan-pelan Pak. Terus sudah. Bawahnya lagi 7. Pengemis, anak pang, ya tadi apa namanya? Oh gitu. Yang ini mendorong pemerintah untuk mencegah pernikahan dini, bahaya stunting. Halo. Judulnya sudah Pak, sudah dibahas pinjol, judulnya di Basul Masail. Nanti itu juga pakai Nanti juga mereka jadi yang dari LBH juga jadi rekomendasi juga. Oke. Biar tidak
rebutan. Nggih. Narkoba. Secara apa? Secara masif. Berkala, ya wes. Nggih. Mendorong pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, bahaya stunting, dan narkoba secara berkala. Di antaranya, ya udah. Nggih. Siap. Nggih. Cukup 3 nggih. Berarti yang internal kita tambah 2. Yang eksternal juga tambah 2. 12 dan 7. Nggih. Bisa. Tadi kan masuk di ini. Anak jalanan itu maksudnya, Pak. Itu maksudnya ke anak jalanan. Anak jalanan. Nggih. Nggih. Pak Toha biasa Beb. Nggih, cukup nggih? Cukup. Alhamdulillah. Monggo Pak, ada lagi Pak Kiai. Oh, monggo. Dibuat denah pencapaian. Oke. Dari usulan ini kita buat nanti ada yang masuk dalam kolom jangka pendek, ada yang masuk jangka menengah, ada yang masuk jangka panjang gitu nggih, Pak. Nggih. Maksudnya ada yang penting sekali, sangat penting. Nggih. Di kelas nggih. Rumah sakit. Nggih. Alhamdulillah kan ada beberapa orang yang sakit harus dibawa ke rumah sakit Demak, dan di situ ada pertanyaan sangat menggelikan menurut ibu-ibu bapak muslimat, bahwa saya ditanya gimana perkembangan rumah sakit Kebumen, Khadijah Kebumen, karena sini dulu belajar Dari banding atau kaji bandingnya di sana, berarti sana sudah besar sekali ya. Alhamdulillah sudah besar sekali. Lah mungkin sekalinya itu yang besar. Besarnya cuma sekali tapi tidak berkelanjutan. Ya, mungkin dari pengalaman itu bisa kita gali bersama, karena memang kalau kita kaitannya dengan kesehatan luar biasa, di samping memerlukan pemikiran yang luas juga biaya yang tidak sedikit. Tapi sebagai misal kalau kita melihat dari tetangga kita, terutama yang di PKU Muhammadiyah, sebenarnya itu tidak murni dari dalam, tapi dari orang-orang yang berinvest. Sebenarnya Nyun Sewu kalau kita menggali orang NU tidak kalah dan tidak melarat, cuman masih kalah kesadaran. Jadi nanti kalau mungkin tahun kedepannya dari kita ada langsung dipaktokan, mungkin dari PC harus membuat minimal ada klinik, nanti terus klinik itu dibesarkan menjadi rumah sakit, nanti setelah itu dari masing-masing MBC mempunyai klinik, setiap rujukan nanti ke rumah sakit NU tersebut, mungkin akan lebih hemat. Dari situ nanti kita akan punya rumah sakit yang besar, apalagi kalau kita sudah bekerja sama dengan BPJS, hasilnya besar, apalagi di situ ada bisa membuka ruang operasi, itu luar biasa hasilnya, nanti akan untuk perkembangan NU-nya akan lebih enak. Ya mungkin nanti yang mendekatkan ke arah sana, termasuk nanti kalau kita sudah mempunyai
badan kesehatan tersendiri yang lebih otonom, seandainya pengalaman yang tahun lalu Pak Muhsinun, saudara kita kena musibah, kita mau mengirimkan tenaga kesehatan akan lebih enak. Karena kebanyakan nyun sewu yang duduk di LKNU kebanyakan orang yang mempunyai NIP. Jadi nanti kalau pas PCNU membutuhkan itu kadang kalau kendalanya agak lama kita harus berizin-izin. Terkecuali nyun sewu nek sing rada ngeyel kaya kula ning kadang kala nggih. Kadang kala entuk sing penting izin mangkat ngene nggih. Mungkin itu akan di itu. Apa Bu? Seperti kata Pak Romobianya panjenengan yang kartu kesehatannya itu untuk ke BPJS-nya yang ke waktu itu masih kalau bisa. Iya, iya. Ya, kita yang penting pertama kan mendirikan tadi yang diusulkan itu. Monggo, kita kan pingin udahlah yang ruwet angel kita tinggal kita buat yang baru aja lebih mudah. Ya, sehingga monggo nanti kalau sudah saya yakin saya PKU Petanahan awal-awalnya cuma 4 kamar loh. PKU Petanahan sekarang sudah gede itu perlu proses. Kalau kita mau proses saya yakin kita mulai asal mulai dulu proses berjalan nanti juga lama-lama besar juga kok. Nggih Pak Musin nggih. 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 Gitu. Nggih Pak, gitu Pak. Nggih, yang penting mulai besok jenengan dari mana Pak? MBC-nya Pak? Perempuan ya besok perempuan saingannya dengan RSUD Pak. Gini, kan kita banyak pondok pesantren Pak. Yang kemarin saya ada ide itu semua santri nanti bisa masuk klinik BJBS-nya bisa apa tadi kartu BJBS-nya bisa masuk ke klinik punya NU gitu. Jadi pondok pesantren enak. Selama ini di Siti Khotijah yang di Kebumen ini santri Al Istiqomah punya saya bisa masuk situ semuanya sekarang. Saya bantu ke situ. Kalau nggak salah ada juga sekarang Bandung Sulun yang ikut ke situ, Bu. Nggih. Al Huda nggih. Sudah masuk situ. Nah itu kan santri-santri yang di sana pondok-pondok yang lain kan banyak nih. Bisa diarahkan ke situ. Kita dari santri saja sudah banyak kok. Sudah berjalan lah pasti bisa pelan-pelan. Nggih. Itu nanti bisa kerjasama dengan pondok pesantren yang ada di MBC masing-masing. Nggih Pak nggih. Tetapi tentu kita perlu servis yang bagus. Jangan kalah dengan yang lain karena nanti mohon maaf ada pengalaman teman saya melahirkan di rumah sakit NU tapi anaknya meninggal akhirnya nggak mau ke situ lagi. Ini juga gitu. Oke, ini sudah maghrib kita cukup nggih? Alhamdulillah sudah, terima kasih. Mau kembalikan ke Pak Nur Taufik Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti dengan seksama sidang komisi rekomendasi. Di program kerja itu ada rencana pembuatan rumah sakit Pak. Tinggal kita mendorong dan kita berdoa semoga terlaksana oleh pengurusan baru. Saya tidak perlu menyimpulkan karena waktunya sudah jam 6 dan ini sudah semuanya sudah selesai. Tinggal ini yang terakhir. Kami selaku pembawa acara ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga rekomendasi ini bermanfaat. MWC Kebumen jaya terus makmur diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami ada kelasannya mohon maaf ma asobaka min hasanatin fa minallah nasrun minallah wa qarib. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo. Agenda selanjutnya adalah salat maghrib, makan, nanti terus ke apa namanya? Terus nanti apalagi ini Pak Kiai? Siap. Ini Pak Musin bisa diprinter nggak? Bisa diprinter apa enggak? Nanti saya bacakan di sana. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak. Salat maghrib nanti makan malam terus nanti kita lanjutkan tinggal ahwa ini nanti. Pemilihan ahwa akan membuka lowongan kerja baru.